Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Ibnu Sina dan pemikiran filsafatnya. Dalam video kali ini, kami kelompok 6 akan membahas mengenai sejarah Ibnu Sina dan pemikiran filsafatnya. Kami akan membagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama, riwayat hidup Ibnu Sina. Yang kedua, karya-karya Ibnu Sina. Dan yang ketiga, pemikiran filsafat Ibnu Sina. Tonton video selanjutnya ya teman-teman. Langsung saja, yang pertama yaitu riwayat hidup Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Namun ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Sina atau Avicenna. Ia tidak hanya sekedar sufi besar, tetapi ia juga merupakan filsuf, fisiologis, astronomer, dokter, ahli matematika, dan sastrawan. Bahkan di beberapa tempat, ia lebih dikenal dengan sastrawan daripada seorang filsuf dan sufi. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga seorang pakar pendidikan yang mumpuni. Ia dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan pada bulan Agustus tahun 980. Sumber lain ada yang mengatakannya yaitu 985. Ayahnya seorang gubernur Bukhara pada masa dinasti Samaniyah, yaitu tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Samanisnuh II. Nah, jadi Ibnu Sina itu merupakan keturunan bangsawan yang dihormati oleh masyarakat luas. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah berhasil menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ia juga belajar ilmu mantik, filsafat Yunani, kedokteran, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya secara otodidak. Nah, ketika waktu luang, Ibnu Sina selalu menggunakannya untuk menulis. Ia sudah mulai menulis pada usia 21 tahun. Dalam kurun waktu 37 tahun, setidaknya ia berhasil merampungkan 276 buah tulisan. Nah, dari seluruh karya tulisnya tersebut, 32 diantaranya yaitu tentang tulisan tasawuf dan pendidikan. Setidaknya ada 8 kitab yang paling terkenal, yaitu An-Najat, Asy-Syifa, Mantik Al-Masyrikiyun, Hayy bin Yaqzan, Risalah At-Thair, Salaman wa Absal, dan Irsyad dan Isyarah wal Tanbihat. Ibnu Sina dikenal seorang ulama yang memilih jalan hidup zuhud dan warok. Meskipun ia merupakan seorang yang dipandang dan alim, ia tidak sekalipun menunjukkan ketertarikan dan kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Nah, dalam ilmu pengetahuan, Ibnu Sina dikenal memiliki kemampuan yang amat hebat. Konon, pada usia 17 tahun, ia sudah berhasil mengobati Nuh bin Mansur, seorang raja di Bukhara. Saat itu, semua tabib terkenal diundang ke istana menyerah untuk mengobati sang raja. Hanya Ibnu Sina lah yang berhasil mengobatinya. Nah, dalam masa penyembuhan, Raja Mansur berkeinginan untuk memberinya hadiah, namun Ibnu Sina hanya berhasrat untuk diizinkan membaca seluruh buku yang ada di perpustakaan istana. Ibnu Sina wafat pada hari Jumat bulan Ramadan tahun 428 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1037 Masehi dan dimakamkan di Hamadan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofa, NIM 2119203. Di sini saya akan menjelaskan pada poin kedua, yakni poin B, mengenai karya-karya Ibnu Sina. Begitu banyak sekali hasil pemikirannya yang tertuang dalam karya-karya yang banyak dan berharga. Karya-karya dalam bidang astronomi, bahasa Arab, tasawuf, dan kedokteran banyak sekali, seperti kitab Al-Qanun fi Al-Tib. Kitab ini merupakan buku kedokteran sebanyak 14 jilid yang ditulis Ibnu Sina pada saat ia masih berusia 16 tahun, dan Lisan Al-Arab yang berjumlah 20 jilid.
yang sebagian bukunya tersebut ditulis dengan bahasa Parsi. Karya tulis yang dihasilkan Ibnu Sina cukup banyak. Kebanyakan penulis menegaskan bahwa jumlahnya tidak kurang dari 276 buah. Dalam bentuk buku, risalah, dan dalam bentuk karangan ilmiah atau prosa, ataupun dalam bentuk syair. Dari semua karangan Ibnu Sina, berikut ini merupakan karangan yang terpenting menurut para ahli. Yang pertama yakni Kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini terdiri dari 18 jilid. Kitab ini merupakan ensiklopedia berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Dalam bentuk buku ini, Ibnu Sina membahas fenomena alam yang penting bagi terbentuknya gunung, sebab-sebab terjadinya gempa bumi, terbentuknya awan dan kabut, jatuhnya air hujan, salju dan dingin, terbentuknya air sungai, es, terjadinya pengembunan, jatuhnya meteor, munculnya pelangi, dan berbagai fenomena alam dan perbintangan lainnya. Yang kedua, Kitab An-Najah. Kitab An-Najah ini merupakan kitab ringkasan dari Kitab Asy-Syifa. Kitab ini ditulis bagi orang-orang yang khusus terpelajar yang ingin mengetahui dengan lengkap dasar-dasar ilmu hikmah. Yang ketiga, Kitab Asbab Huduts Al-Huruf. Kitab ini merupakan kitab yang lucu dan telah terlebih dahulu ada pada masanya. Dalam buku ini, Ibnu Sina membahas apa yang saat ini dikenal dengan ilmu fonetis atau suara. Yang keempat, ada Kitab Al-Isyarah wa At-Tanbihat. Kitab ini terdiri dari 3 jilid yang membicarakan logika, fisika, dan metafisika. Kitab ini merupakan karya terakhir dari yang dihasilkan Ibnu Sina. Yang kelima yakni Kitab Qanun fi al-Tibb. Kitab ini merupakan ensiklopedia kedokteran yang menjadi pegangan wajib di universitas Eropa sampai abad ke-17. Kontribusi terpenting Ibnu Sina yang diwariskan kepada dunia kedokteran adalah dalam ilmu medis, yaitu Kitab Al-Qanun fi al-Tibb. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rismayanti, NIM 2119222. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ibnu Sina. Yang akan saya jelaskan di sini adalah filsafat wujud dan filsafat Tuhan. Yang pertama ada filsafat wujud. Mengenai wujud Tuhan, Ibnu Sina memiliki pendapat yang berbeda dari Ibnu Farabi. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai 2 sifat, yaitu sifat pertama, sifat wajib wujudnya, dan sifat mungkin wujudnya. Jadi Ibnu Sina memiliki 3 objek pemikiran, Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya, dan dirinya sebagai mungkin wujudnya. Dari pemikiran tentang Tuhan timbul akal-akal, dan dari pemikiran tentang dirinya sebagai wajib wujudnya timbul jiwa-jiwa, dan dari pemikiran mungkin wujudnya timbul langit-langit. Bagi Ibnu Sina, sifat wujudlah yang terpenting dan yang mempunyai kedudukan di atas segala sifat lain. Walaupun esensi dalam faham Ibnu Sina terdapat dalam akal dan wujud terdapat di luar akal. Wujudlah yang membuat tiap esensi mempunyai pernyataan di luar akal. Tanpa wujud, esensi tidak benar atau tidak besar artinya. Para penulis sejarah dan pengkritik Ibnu Sina selalu memahami bahwa Ibnu Sina menggunakan konsep Tuhan sebagai sebab pembuat. Tidak terpikir oleh mereka kemungkinan Ibnu Sina menggunakan konsep yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mencipta tapi hanya sebagai tujuan semata. Semua makhluk merindui Tuhan yang bergerak ke arahnya, yang bergerak sebagai konsepsi Aristoteles tentang keindahan seni dengan hubungan alam dengan Tuhan. Yang kedua yaitu filsafat dengan Tuhan. Menurut Ibnu Sina, bahwa hanya Tuhan dan hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal yang secara mutlak, sedangkan kodrat lain mempunyai filsafat yang mendua, atau selain Tuhan itu mempunyai yang mendua.
hakikat Tuhan itu identik dengan eksistensinya. Hal itu merupakan kejadian bagi wujud lainnya karena tidak ada hal lain yang kejadian wujud itu sama dengan eksistensinya. Adanya Tuhan adalah keniscayaan dan adanya yang lain hanya mungkin dan hanya diturunkan dari Tuhan. Dan dukungan bahwa Tuhan itu tidak ada mengandung kontradiksi karena tanpa Tuhan yang lain pun tidak ada. Ibnu Sina tidak perlu mencari dalil bahwa Allah yang Maha Esa dengan salah satu dalil ada wajibul wujud yang jagat raya ini mungkin wujud memerlukan suatu sebab atau ilat yang melarikan menjadi wujud karena wujudnya tidak dari zatnya sendiri. Dengan demikian, dalam menetapkan yang pertama, Allah tidak memerlukan perenungan selain terhadap wujud itu sendiri tanpa memerlukan pembuktian wujudnya dengan salah satu makhluknya. Keberadaan alam tidak didahului oleh zaman, maka alam adalah qadim dari zaman. Adapun dari segi esensinya, sebagai hasil ciptaan Allah sebagai pancaran alam, ini baru atau wudu saati, sementara Allah adalah taqaddum saati Allah sebab semua yang ada dan Dia pencipta alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tassurniawati, NIM 2119223. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai filsafat akal dan filsafat jiwa menurut Ibnu Sina. Yang pertama, filsafat akal. Menurut Ibnu Sina, akal merupakan suatu kekuatan yang terdapat dalam jiwa. Ada dua macam akal, yaitu akal manusia dan akal aktif. Semua pemikiran yang muncul dari manusia sendiri untuk mencari kebenaran disebut akal manusia. Sedangkan akal aktif adalah semua pemikiran manusia yang mendatang ke dalam akal manusia dari limpahan ilham ketuhanan. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat, sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Allah dan sifat mungkin wujudnya jika ditinjau dari hakikat dirinya. Dengan demikian, ia mempunyai tiga pemikiran, yaitu Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya, dan dirinya sebagai mungkin wujudnya. Dari pemikiran tentang Tuhan, timbul akal-akal. Dari pemikiran tentang dirinya sebagai wajib wujudnya, timbul jiwa-jiwa. Dari pemikiran yang tentang dirinya sebagai mungkin wujudnya, timbul di langit jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah bulan, memancar dari akal ke-10. Segi-segi kejiwaan pada Ibnu Sina pada garis besarnya dapat dibagi menjadi: yang pertama, akal materi yang semata-mata mempunyai potensi untuk berpikir dan belum dilatih walaupun sedikitpun. Selanjutnya, intelektual inhabits. Yang selanjutnya ada akal aktuil, dan yang terakhir ada akal mustafat. Selanjutnya, filsafat jiwa. Menurut pendapat Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan jiwa. Manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan al-nafs dan al-ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Sad ayat 71-72. Sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, memang tersusun dari dua unsur manusia, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet, sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu dari aklal, fa'lal, dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia.
Secara garis besar, pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fisika. Di dalamnya dibicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang selanjutnya, metafisika, yang membicarakan tentang wujud jiwa atau istibati wujud al-nafs. Dalam membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengemukakan dalil-dalilnya. Yang selanjutnya ada konsep aku dan kesatuan fenomena psikologis didasarkan pada hakikat penciptaan manusia. Yang selanjutnya ada dalil kontinuitas. Selanjutnya ada hakikat jiwa. Yang selanjutnya ada hubungan jiwa dengan jasad. Nah, dari pemikiran di atas mengisyaratkan bahwa Ibnu Sina menempatkan jiwa manusia pada peringkat yang paling tinggi. Di samping sebagai dasar berpikir, juga mempunyai daya-daya yang terdapat pada jiwa tumbuhan dan hewan. Penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa menurut Ibnu Sina, jiwa manusia tidak hancur dengan hancurnya jasad. Sedangkan jiwa tumbuhan dan hewan yang ada dalam diri manusia akan hancur dengan matinya badan dan ia tidak akan dihidupkan kembali di akhirat karena fungsi-fungsinya bersifat fisik dan jasmani. Maka pembahasan untuk kedua jiwa ini ditentukan di dunia ini juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.